Oke, terima kasih bagi kalian yang tadi sudah menyimak pembahasan yang pertama sampai selesai ya. Oke, kita lanjutkan di pembahasan tryout yang ketiga di bulan Maret ini. Soal nomor 9 dan sampai selesai nanti sampai 15 kayaknya. Oke, di soal nomor 9 ini materinya klasifikasi materi dan perubahannya ya. Oke, yang ditanyakan ini minyak mentah dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, aftur, kerosin, serta aspal. Prinsip dasar pengolahan minyak mentah tersebut adalah jadi bahan bakar fosil itu dia kan bentuknya kayak cair gitu ya. Dia tuh masih dalam bentuk campuran, tetapi nanti dipisahkannya berdasarkan titik didihnya, berarti distilasi. Nah, distilasi ya. Tetapi setelah distilasi, ketika dia sudah menguap, nanti dia diembunkan melalui evaporasi. Oke, berarti prosesnya distilasi dulu baru evaporasi. Berarti yang paling cocok jawabannya adalah yang A, pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didihnya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Ini ada materi klasifikasi makhluk hidup. Oke, ini juga materi yang kalian harus hafal. Urutan tingkat takson mulai dari yang paling banyak persamaan hingga paling sedikit. Paling banyak persamaan dia berarti yang paling dunia yang paling gede ya. Berarti dunia kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus dan spesies. Nah, antara tumbuhan dan hewan itu perbedaannya hanya di yang kedua. Setelah kingdom ini ada divisi, ada dan filum. Kalau divisi ini untuk tumbuhan dan filum ini untuk hewan. Kalian perlu menghafalkannya ini ya. Jadi ini kalian wajib hafal supaya nggak bingung. Oke? Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, soal nomor 11 ini materi tanah dan keberlangsungan kehidupan ya. Kalian kalau belum mendapatkan materi ini karena materi terakhir, kalian bisa baca sendiri di buku elektroniknya. Oke, pertanyaannya adalah menurut pendapat kalian, kemungkinan yang terjadi akibat penggalian tanah bagi keseimbangan lingkungan. Jadi yang ditanya itu akibat penggalian tanah terhadap keseimbangan lingkungan ya. Oke, karena kata kuncinya itu keseimbangan lingkungan. Jadi yang A ini nggak ada hubungannya, kan dia penduduk, bukan lingkungan. Ini organisme juga bukan lingkungan. Ini mempercepat pelakukan juga enggak disebabkan oleh itu juga, oleh penambangan juga enggak. Jadi jawabannya adalah B, mengurangi jumlah mineral dalam tanah. Jadi kalau melakukan penggalian tambang berlebihan, jadi tambang itu kan diambil zatnya yang tertentu, yang enggak diperlukan kan dibuang. Tapi ada zat yang diambil itu otomatis ada beberapa zat yang sebenarnya juga dibutuhkan oleh tumbuhan, oleh hewan juga bisa jadi. Tapi dia tuh nggak ada. Nah itu jadi nanti bisa mempengaruhi terhadap keseimbangan lingkungan kayak gitu. Kalau masalah pendapatan penduduk itu mah bagi ekonomi ya, bagi kayak gitu. Jadi kita harus bisa membedakan kata kunci yang tersimpan di soal-soal kayak gitu. Oke, yuk kita lanjut soal nomor 12. Oke, perhatikan gambarnya ya. Di gambar ini, jadi di daun itu ada titik-titik air nih, titik-titik air di ujung-ujungnya kayak gini. Itu termasuk proses gutasi. Prosesnya namanya gutasi, ya. Tapi gutasi ini adalah ciri dari makhluk hidup, dia berekskresi. Jadi jangan sampai terkecoh soalnya. Jadi peristiwanya memang gutasi, tapi gutasi adalah salah satu bentuk ekskresi. Karena ini ditanyakan tuh menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri. Dari ciri makhluk hidup itu kan ada yang memerlukan nutrisi, ada yang ekskresi, ada yang tumbuh, ada yang bergerak kayak gitu. Jadi kalau kalian jawab gutasi, kalian berarti sudah terkecoh. Lebih teliti lagi ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 13. Oke, soal nomor 13 ini ternyata soalnya sama persis seperti soal nomor 1, jadi mohon maaf ya, tadi ibu kemarin bikinnya kurang teliti, tapi gak apa-apa lah. Yuk kita lanjutkan soal nomor 14. Oke, soal nomor 14 ini ada ABCD ya, kalian diminta untuk yang termasuk komponen biotik. Ingat bahwasanya biotik itu komponen yang dia makhluk hidup, bisa tumbuhan atau bisa hewan. Ingat yang A ini dia ada tanah, bukan itu. Yang B ada air, berarti bukan. Yang C ada oksigen, ada awan, juga bukan. Yang D, nah ini baru betul biotik semua ya. Jadi kalian perlu identifikasi satu-satu A, B, C, D-nya.
Soal nomor 15. Oke, soal nomor 15 ini ada materi zat dan wujudnya ya. Ini ada beberapa peristiwa kalian diminta untuk yang termasuk perubahan fisika. Kita lihat nomor 1, beras ditumbuk menjadi tepung. Dia cuma berubah bentuk, berarti perubahan fisika. Nomor 2, gula dilarutkan ke dalam air. Oke, ini juga fisika juga, karena dia cuma dilarutkan. Kertas dibakar, nah ini yang kimia karena udah berubah dari abu. Tape ketan mengalami perubahan rasa, ini juga yang kimia. Berarti yang fisika adalah 1 dan 2, jawabannya yang A. Teliti ya, meskipun gulanya cuma dilarutkan ke dalam air, itu kan fisika. Seolah-olah kan kayak gulanya hilang, mungkin dikiranya kimia, padahal bukan, karena gulanya itu nanti juga bisa dikristalkan kembali. Kalau reaksinya reversibel, bisa bolak-balik, biasanya ciri khas perubahan fisika. Kayak gitu ya. Oke, yuk kita bahas soal yang terakhir, soal nomor 16. Oke, di soal nomor 16 ini ada beberapa pernyataan. Nah, kalian diminta yang termasuk dampak positif di bidang pangan. Jadi ada dampak positifnya dan di bidang pangannya. Jadi kita lihat A, B, C, D. Yang A ini bidang lingkungan, bioremediasi perairan. Yang B ini juga bidang lingkungan juga, bukan dimakan, bukan pangan. Yang C, wah ini nih, menghasilkan tanaman tebu, ini yang baru dimakan nih, ya berarti dia yang pangan. Yang D, ditemukan bakteri logam besi, ini juga untuk industri, ya berarti dia bukan. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi soal nomor 16 adalah jawabannya C. Oke, terima kasih untuk pembahasan tryout yang ketiga ini sudah selesai ya. Kalau kalian kurang paham atau terlalu cepat, bisa kalian ulangi lagi videonya atau sesuaikan speed kecepatannya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian like, komen, atau subscribe, share juga boleh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, jaga terus kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.